Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya selalu bersiap ke surga. Iya, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan sangat menarik dengan judul Mengembangkan Talenta dan Bakat Anak. Ke Afrika Selatan mencari permata, alamnya sungguh mempesona. Setiap anak punya bakat dan talenta yang harus dikembangkan agar berguna. Lantas bagaimana bisa mengembangkan bakat dan talenta anak? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Kuhu Rumengan. Memiliki begitu banyak pengalaman dalam mengatur keuangan, Bapak Stanley Kuhu SEMM saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai bendahara Gereja Masehi Advent Hari ke-7, daerah misi Minahasa Utara Bitung. Sedangkan Ibu Feni Kuhu Rumengan SH saat ini melayani sebagai Direktur Pelayanan Rumah Tangga dan Anak-anak, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, daerah misi Minahasa Utara Bitung. Keluarga Kuhu Rumengan adalah keluarga yang berdedikasi dalam pelayanan dan senang untuk berbagi. Ya, betul sekali. Tanpa berlama-lama, ya, mari kita sapa narasumber kita. Shalom Bapak Stanley Kuhu dan Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Kuhu dan Ibu? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Sehat ya? Sehat Puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan kami saat ini di program Kapas dan di tengah-tengah kesibukan saya tahu tapi sudah bersedia untuk menjadi narasumber di program Kapas pada saat ini. Sekali lagi terima kasih. Baik Bapakku dan Ibu, sebelum kita lanjut dengan diskusi, mari kita tunduk kepala dan kita awali dengan doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, kiranya Tuhan sertai, beri hikmat dan akal budi, agar apa yang kami bicarakan boleh bermanfaat bagi sahabat-sahabat Kapas, membangun kehidupan keluarga kami ya Tuhan, untuk kami boleh berbahagia di dunia ini dan akan selalu bersedia ke surga. Berkati keluarga Kuhu Rumengan, narasumber kami, biarlah hikmat dan akal budi sorga menjadi bagian mereka. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Kuhu dan Ibu, topik kita pada saat ini adalah mengembangkan bakat dan talenta anak. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita bahas? Apa tujuan kita mendiskusikan topik kita pada saat ini? Silakan Bapak atau Ibu. Topik ini penting karena menyangkut orang tua dan anak. Ya. Kalau mungkin hanya menyangkut anak karena bakat anak, ya orang tua tidak perlu tahu. Tapi karena ini akan melibatkan orang tua, jadi memang bukan hanya dalam hal-hal seperti ini harus dibahas. Di dalam keluarga pun harus dibahas antara orang tua dan anak. Tujuannya agar orang tua memahami seperti apa anaknya. Dan orang tua kalau membahas ini berarti dia akan punya pengetahuan bagaimana saya melihat anak saya, bagaimana saya membantu mengembangkan kemampuan, talenta atau bakat anak-anak saya. Baik. Jadi memang penting harus, bukan hanya di event-event di televisi atau di mana, tapi di dalam keluarga harus dibahas. Ya, penting sekali ya. Baik. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kuhu? Ya tentunya sebagai orang tua menginginkan agar anaknya bisa the best, ya kan, bisa yang luar biasa. Jadi itulah sebabnya materi ini sangat penting untuk kita diskusikan sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi kerinduan kita sebagai orang tua
menjadi apa anak kita di masa akan datang, itulah sebabnya sangat penting untuk kita bisa diskusikan. Baik, jadi Baik, sahabat Kapas perlu saksikan terus ya. Iya. Simak supaya ini kita boleh saling berbagi dan membantu di dalam mengembangkan bakat dan talenta anak. Ya. Nah, secara umum apa yang dimaksud dengan talenta dan juga bakat? Apakah keduanya ini berbeda atau sama? Ya. Mungkin ada orang, sahabat Kapas di luar sana yang menganggap hal ini sama, atau ada yang sudah mengerti ini berbeda. Berbeda. Silahkan dijelaskan. Ya. Tentunya kalau bakat itu artinya kata sifat ya. Tapi kalau talenta itu kata kerja. Nah, bakat adalah satu kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek. Namun hasilnya lebih baik. Bakat juga merupakan potensi seseorang sebagai bawaan sejak lahir, misalnya main musik. Jadi kalau bakat itu potensi-potensi yang sudah ada dalam diri anak itu, sudah ada potensinya. Itu disebut dengan bakat. Jadi dari sononya Ya. sudah melekat di dalam diri anak itu. Sebutnya. Hanya kadang-kadang anak itu kadang-kadang dia belum memahami bakat saya sih bagaimana ya, apa bakat saya. Itu kalau bicara soal bakat. Jadi sudah ada dalam diri anak itu sendiri. Tapi kalau talenta adalah bakat yang dimiliki atau kebolehan yang dipunya dan menjadi satu nilai tambah bagi setiap orang. Ya. Jadi sesuatu nilai tambah bagi dia ya yang dimilikinya. Kemudian kalau bakat yang diasah atau dipelajari terus-menerus. Jadi sesuatu yang merupakan bakat, cikal bakal untuk apa anak itu nanti, ketika dia kembangkan dari waktu ke waktu, mulai dengan proses belajar, dengan motivasi-motivasi yang diberikan, ketika dia terbentuk, ke depan, itu akan merupakan suatu talenta. Talenta, baik. Baik, Jadi ada itu, tambahan ya. mungkin, Ibu? Kalau talenta bisa hilang. Oh, Karena talenta itu sesuatu yang dia tahu karena belajar. Ya. Jadi ketika mungkin 10-15 tahun ke depan dia tidak belajar, ya. dia lupa. Tapi kalau bakat tidak akan hilang. Karena memang itu bawaan dari lahir. Baik. Misalnya kalau seperti yang Bapakku berikan contoh musik. Ya. Ketika anak ini lahir dari keluarga yang memang punya bakat menyanyi, sampai kapan dia tidak akan, memang dia akan tahu menyanyi terus. Mungkin dia akan ikut kursus atau apa, tinggal menjadikan dia profesional. Tapi kalau talenta, sekarang dia belajar menyanyi, caranya tarik napas ketika nyanyi. 15-20 tahun depan kalau dia tinggalkan itu, dia tidak pelajari, dia lupa. Jadi itu beda bakat dan talenta. Baik, jadi kalau itu. berkhotbah, apakah itu bakat atau talenta? Menurut Bapakku dan Ya. Kalau berkhotbah, kalau misalnya pendeta kan, dia mesti belajar untuk jadi pengkhotbah yang baik. Betul. Mesti belajar. Tapi ada orang yang masih kecil, pintar. Kita sudah lihat, anak ini dia bisa membawa pikiran orang ke apa yang dia bawakan. Berarti dia punya bakat. Kurang lebih sama seperti itu ya, jadi, Ibu. Apapun itu, ketika dikembangkan itu jadi talenta. Jadi talenta. Baik. Dan kalau tidak digunakan, hilang. Iya. Tapi kalau bakat, tetap walaupun dia tidak gunakan, ketika mungkin diberikan kesempatan, tetap kelihatan, dia punya bakat memang. Baik, jadi seperti itu. Iya. Sudah jelas pemahamannya. Bakat dan talenta, betul. Nah, kemudian Bapakku dan Ibu, kenapa orang tua harus membantu anaknya dalam melihat dan juga menemukan atau mengembangkan bakat dari dalam diri anak-anak mereka? Apa keuntungan baik untuk orang tua mungkin atau mungkin untuk anak-anaknya juga gitu? Silakan. Setiap seperti yang Ibu Febriani katakan tadi, setiap anak punya kemampuan, punya kesanggupan.
Ketika dia mulai lebih besar, anak ini dia tidak terlalu memahami, belum terlalu memahami dirinya. Itulah sebabnya orang tua yang harus mengarahkan. Kalau orang tua tidak pernah arahkan, nanti dia bingung. Ini sebenarnya bakat saya apa? Ya. Ketika orang suruh menyanyi, walaupun mungkin paksa-paksa, dan dia menyanyi tidak memenuhi standar. Ketika orang sudah, oh bagus kamu menyanyi bagus. Dia pikir, ya mungkin ini ya bakat saya. Karena tidak pernah diarahkan oleh orang tua. Dia bingung, yang mana bakat saya? Dan kalau kita lihat banyak contoh keluarga-keluarga yang anak-anak mereka masih kecil, mereka sudah mulai memberikan arahan. Jadi ada yang kalau perempuan suka kasih beli mainan masak-masak. Atau ada orang tua yang karena dia ingin anaknya menjadi dokter, dia sudah beli mainan-mainan untuk kesehatan, alat-alat kesehatan. Mulai mengarahkan. Yang harus kita pikirkan bahwa ketika mengarahkan anak ini, jangan dalam paksaan. Harus diingat itu. Jangan dalam paksaan. Dan jangan terburu-buru memutuskan. Oh ini anak saya ini bakatnya ini. Jangan terburu-buru. Apalagi kalau dia masih kecil, dia mungkin masih pikirannya masih orang bilang, oh coba kamu ini, coba kamu buat ini, coba kamu buat ini. Akhirnya dia belum waktunya untuk memutuskan bakat apa, orang tua sudah memutuskan. Ya, betul. Dan orang tua juga membantu anak ini untuk mengembangkan bakatnya. Orang tua harus upayakan memberikan pujian untuk apa yang anak ini sudah lakukan di luar kemampuannya. Jadi ketika kita lihat, oh, hari ini dia buat ini. Padahal sebetulnya menurut kita orang tua, sebenarnya dia belum bisa buat itu. Berikan itu pujian. Tapi tentu pujian yang memenuhi syarat. Objektif ya? Iya, yang betul-betul memang perlu untuk mendapatkan pujian. Betul. Saya pikir itu orang tua bisa membantu. Mengembangkan. Kalau menurut Bapakku, apa keuntungannya kalau saya sebagai orang tua membantu anak saya, wah ternyata anak saya punya bakat main musikal. Kemudian saya bantu. Apa keuntungannya, benefitnya buat anak itu dan buat orang tua sendiri? Jadi keuntungannya adalah benar-benar kita mewujudkan apa yang menjadi bakat dari anak itu. Jadi ketika kita bantu dia, dia akan dilatih dan nantinya akan menjadi orang yang profesional ya? di dalam bakat yang dia miliki. Betul. Nah, ada hal negatif dari orang tua kadang-kadang, karena mungkin orang tua itu dia pikir, aduh saya ingin jadi ini, tetapi karena situasi, jadi dia memaksakan ini anak ini untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian orang tua. Nah ini yang sangat berbahaya, harus hati-hati. Jangan sampai kita seperti tadi ibuku katakan, jangan memaksa. Jadi kita lihat aja, kalau lihat anak kita ini memiliki bakat umpamanya sebagai penyanyi, ya kita siapkan alat-alat untuk bisa menunjang dia agar dia bisa menjadi penyanyi yang profesional mungkin. Atau kalau dia punya bakat olahraga sepak bola, ya kita arahkan bagaimana dia bisa menjadi profesional dalam sepak bola, sehingga itu merupakan satu talenta bagi dia untuk masa depannya. Jadi kita harus peka melihat kepada mana sebenarnya potensi yang ada dalam diri anak kita. Baik. Ya, luar biasa ya. Betul. Jadi orang tua harus jeli juga untuk melihat perkembangan anak, apa sih dia mau diarahkan kemana. Jangan obsesi orang tua ya. Dipaksakan kepada anak. Baik sahabat Kapas, puji Tuhan kita telah membahas tentang pentingnya topik mengembangkan bakat dan talenta anak. Serta tadi ada keuntungan-keuntungan yang boleh
orang tua dan anak juga rasakan ketika orang tua membantu menemukan dan mengembangkan talenta anak. Iya, Bapak Kuhu dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang mengembangkan bakat dan talenta anak. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang mengembangkan bakat dan talenta anak. Iya, Bapak Kuhu dan Ibu, sebenarnya kapan waktu yang tepat orang tua bisa melihat dan menemukan talenta dan bakat pada anak-anak mereka, serta kalau mungkin mereka sudah tahu, oh sudah ada talenta, saya sudah bisa lihat bagaimana cara kalau misalnya pun mereka belum bisa melihat bakat atau talenta pada anak. Silakan. Kalau kapan? Tidak ada waktu yang tepat kalau menurut saya. Tapi harus sejak dini. Jangan nanti ketika dia sudah besar baru orang tua mau bingung. Ini anak ini bakatnya apa ya? Iya. Nah, jadi sejak dini. Tapi untuk kapan? Ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang. Tapi kita lihat banyak orang tua yang masih sangat kecil anak-anak mereka sudah mulai mengarahkan seperti yang saya katakan tadi, sudah mulai berikan mainan kepada mereka, arahnya apa. Jadi sejak dini, walaupun kita pastinya kapan kita masih belum, kita tidak bisa tentukan. Nah caranya bagaimana? Kenalkan pada beberapa bidang. Betul. Jadi jangan hanya satu. Iya. Karena kalau cuma satu, ketika bukan bakatnya itu, bingung. Betul. Jadi kenalkan pada beberapa bidang. Terus perhatikan kesukaan dan kebiasaan anak ini. Kalau kita kasih mainan ini, dia menyambut itu seperti apa? Kita bisa lihat, oh anak ini misalnya matanya ketika menyambut ini mainan ini, aduh dia senang sekali. Terus ketika dia menyambut mainan ini, dia mulai kelihatan, oh dia bisa berkreasi dengan mainan ini. Dan berikan waktu juga untuk anak-anak bersosialisasi dengan teman-teman di luar rumah. Itu penting. Karena kalau hanya di dalam rumah terus, kadang-kadang pikiran mereka seperti dibatasi. Betul. Atau dikungkung begitu. Mereka tidak bisa bersosialisasi dan kita orang tua tidak akan bisa melihat dengan jelas seperti apa anak ini. Kalau di rumah ya mungkin kita bisa lihat, oh anak ini di rumah seperti ini. Tapi ketika dia keluar lain lagi yang terjadi padanya di luar. Itulah sebabnya harus berikan kesempatan untuk bermain di luar rumah dengan teman-teman di luar. Saya pernah nonton satu video, ada mama yang anaknya masih kecil. Kelihatan anak ini, anak orang kaya, saya lihat pakai bajunya bagus. Tapi anak ini dia pergi bermain di luar, mamanya biarkan dia. Bahkan mamanya suruh dia itu main air yang ada di situ dengan teman-teman. Mamanya tidak takut. Malah dia yang anjurkan, dia yang suruh. Anak ini pertama dia mau main air, dia begini, takut-takut. Lama-lama dia main kayak memang kelihatan dia senang sekali. Nah itu kelihatan, oh anak ini mungkin dia punya kesenangan atau mau berenang begitu. Jadi bisa kita lihat. Tapi kalau misalnya sesuatu yang kita arahkan itu seperti dia tidak, responsnya kurang bagus. Dia tidak terlalu gembira. Kita lihat berarti bukan itu. Bakatnya bukan itu. Dan
Kalau memang lebih spesifik lagi, kita bisa arahkan dia untuk mengikuti lomba. Oh. Ya, kompetisi. Mengikuti lomba yang mungkin masih, ya kalau di Indonesia kan lombanya terlalu kelihatan kompetisi. Iya. Kalau di luar enggak kelihatan kompetisinya. Kenapa? Kalau di luar negeri anak-anak yang mengikuti kegiatan itu semua dapat sertifikat. Tidak ada yang juara 1, juara 2, tidak ada. Iya. Semua dapat sertifikat. Jadi anak-anak ini senang. Jadi tidak ada. Kalau di Indonesia lain. Iya, betul. Kompetisi seperti harus juara. Harus juara. Terus ketika kita sudah melihat, oh anak ini bakatnya ini, kita harus support. Kita harus dukung. Berikan motivasi, berikan pengenalan yang lebih baik. Dan orang tua jangan takut berkorban. Baik. Jangan takut berkorban untuk melihat potensi atau bakat dari anak. Boleh dikembangkan jadi talenta. Betul, Bakat jadi talenta. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditambahkan oleh Bapakku? Malah saya lihat ada orang tua yang karena betul-betul orang tua ini mau support anaknya untuk jadi baik dalam bakatnya, sampai orang tua antar anaknya ke arena tersebut. Dia siap waktu untuk bersama memberikan sokongan moral kepada anak, dan anak ini akan rasa, saya ini disupport oleh orang tua. Iya. Jadi motivasi sangat besar bagi seorang anak ini untuk dia bisa mengembangkan akan bakat yang dia sudah miliki. Jadi orang tua harus siapkan waktu untuk bersama-sama dengan Pengorbanan tadi ya. Ada pengorbanan dari orang tua. Baik, terima kasih. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menemukan dan mengembangkan bakat, kemudian bisa dijadikan talenta ya pada anak? Silakan. Apa yang perlu diperhatikan kalau begitu? Ya, tentunya kan biasanya anak-anak ini untuk mereka mencapai sesuatu yang merupakan tujuan mereka, kalau kita beri mereka rangsangan, stimulus, itu salah satu metode yang baik yang akan memotivasi dia untuk dia bisa pacu di dalam bakat yang sementara dia kembangkan. Jadi kita berikan rangsangan untuk bisa bereksplorasi lebih dengan lingkungan sekitar. Jadi berikan stimulus, berikan satu rangsangan ya. Tapi rangsangan-rangsangan ini ya harus benar-benar kita tepati ketika kita sebut, kalau kamu menang dalam kegiatan ini maka Papa akan berikan hadiah umpamanya. Jadi harus kita harus kita penuhi, tepati. Kalau tidak, anak itu dia akan kendor semangatnya di dalam mengembangkan bakat yang dia miliki. Atau bisa juga kita memberikan fasilitas-fasilitas yang sesuai ya. Tadi juga sudah bilang berikan sokongan ya, berikan pengorbanan ya. Jadi memang betul-betul fasilitas yang sesuai ya. Kemudian kita berikan juga apresiasi dan tanggapan. Kamu bagus sekali. Papa lihat kamu latihan kemarin itu luar biasa. Tapi kalau kamu bikin lagi seperti ini, yang seperti ini dan begini. Jadi kita selalu melihat, memberikan kepada anak kita ini motivasi, dan dia akan rasa, berarti saya ini punya kemampuan untuk hal tersebut. Jadi dia akan merasa, saya ini bisa ya. Kemudian kita memberikan juga dukungan-dukungan yang positif ya. Dan kemudian kita bisa ajak anak itu untuk tekun dan pantang menyerah. Jadi kita bilang, sudah, kalau kemarin ketika kamu ikut lomba, kamu tidak bisa memenangkan pertandingan, sabar. Karena besok atau berikut, kamu harus buat seperti ini. Jadi jangan langsung menyerah. Jadi kita berikan berikan kepadanya motivasi agar dia tidak patah semangat ya. Betul. Sebab anak itu kalau sudah patah semangat, dia bilang, aduh Papa, kita payah. Oh tidak, harus begini. Kamu belum buat yang seperti ini. Jadi ketika kita arahkan dia, itulah sebabnya orang tua harus punya banyak waktu untuk kita bisa sisihkan, untuk kita bisa mengembangkan potensi daripada anak kita. Baik.
Ibu ada yang ditambahkan? Barangkali cukup. Oh, baik. Dan kalau saya lihat ada satu acara televisi ya, Ninja Warrior. Orang tuanya berkorban membangun fasilitas agar anak-anak itu bisa latihan. Iya, betul. Sedemikian profesional mereka di dalam mensupport, menunjang, anak ini harus profesional di dalam bakatnya Karena ini. orang tua sudah tahu anaknya berbakat di bidang itu. Betul sekali. Itulah tadi. Mungkin mengharapkan bukan hanya sampai di bakat, tapi sampai jadi talenta, betul. dan itu akan menjadi sesuatu untuk masa depannya. Iya. Iya kan? Mungkin itu akan jadi sesuatu yang akan menghasilkan uang untuk dia. Betul. Betul. Supaya, jadi kalau orang tua support dengan sepenuh hati, maka anak itu pasti akan merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Dia tidak jalan sendiri, tapi dia disokong, disupport oleh orang tua. Betul sekali. Nah tadi sempat disebutkan ada beberapa kesalahan ya, terburu-buru, memaksa. Apakah ada yang lain dari bapakku dan ibu? Dan bila itu terjadi, apa akibatnya? Silakan. Banyak kesalahan orang tua, banyak. Ada orang tua yang terlalu berharap terlalu tinggi untuk anaknya. Ini kesalahan. Berlebihan. Berharap terlalu berlebihan. Iya. Atau ada orang tua yang ambisinya terlalu tinggi untuk anak ini. Atau seperti yang Bapakku sudah singgung tadi. Ada orang tua yang dulu saya punya harapan saya mau jadi ini. Ketika tidak tercapai dalam diri saya mau paksakan kepada anak saya untuk mewujudkan ini. Nah, ini kesalahan orang tua yang saya pikir fatal. Itu akan merusak mental anak itu, akan merusak apa yang anak itu buat. Karena bayangkan kalau harapan saya untuk anak ini harus seperti ini, dan ketika anak kita itu tidak bisa capai harapan itu, ya masih bagus kalau kita orang tua yang ya sudah biar aja. Tapi ada orang tua yang segala sesuatu dianggap kamu kan tidak mampu. Nah, cuman karena orang tua atau anak itu tidak bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang tua, terus orang tua mau pukul rata semua. Nah, ini kesalahan orang tua yang fatal. Ada juga yang orang tua tidak mengenal potensi anak itu. Dia tidak tahu kemampuan anak, dia tidak tahu potensi anak itu, sehingga dia memaksakan untuk, jadi kamu harus capai ini. Ketika tidak capai, seperti jadi musuh, seperti tidak menghiraukan anak itu. Resikonya sangat besar untuk mental anak-anak, hal-hal seperti itu. Dan ada orang tua yang dia mengharapkan anaknya menjadi seperti ini, dia tidak pernah mengkomunikasikan itu kepada anak. Ini tidak baik. Jadi ketika orang tua mengharapkan anak kita, mama berharap kamu seperti ini, komunikasikan kepadanya. Dan diskusikan dengan dia, bisa enggak kamu? Ketika dia katakan, oh mama mungkin bisa kalau seandainya mama bikin begini, saya mungkin bisa. Jadi diskusikan. Itulah sebabnya dari awal saya katakan materi ini atau pelajaran ini penting karena melibatkan orang tua dan anak. Betul sekali. Jadi segala sesuatu harus didiskusikan. Ada kegagalan orang tua yang lain seperti yang saya katakan tadi, terlalu memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Kamu harus jadi dokter. Akhirnya anaknya ikut. Ketika dia jadi dokter, dia tidak mau kerja. Dia tidak mau pekerjaan itu. Ketika ditanya, kenapa kamu dokter, kenapa kamu tidak bekerja sesuai dengan ijazah kamu? Saya hanya mau menuruti keinginan orang tua. Nah, Betul. kan kita orang tua pasti sakit kalau seperti itu. Tapi kenapa seperti itu kita yang buat sampai seperti itu. Nah, kesalahan juga orang tua
terlalu berorientasi kepada hasil. Sama seperti yang beliau contohkan tadi. Kalau kamu dapat nilai sekian untuk ini, akan ada begini. Iya. Terlalu berorientasi pada hasil. Tidak apa-apa kita mau kasih rangsangan kepada mereka. Reward ya. Motivasi. Ya, kita kasih reward kepada mereka, no problem. Dan itu penting. Tapi jangan berfokus ketika dia tidak berhasil, Iya. kita memarahi dia. Macam-macam kita mau bilang kepadanya, jangan. Dan kita orang tua, kesalahan kita juga, kita sering melihat hasil belajar anak. Ini orang Indonesia ya. Hasil belajar anak dari hasil ujian. Betul. Orang Indonesia kan begitu. Iya. Anak saya juara 1, senang, bangga. Iya. Kalau di luar negeri tidak ada seperti yang saya katakan tadi. Di luar negeri tidak ada seperti itu. Setiap apa yang anak buat dan itu bagus, diberikan penghargaan. Iya. Jangan terlalu berorientasi kepada hasil yang sebenarnya hasil itu tidak terlalu bermanfaat. Jadi saya pikir itu kesalahan-kesalahan orang tua Baik. di dalam mengembangkan Bakat dari anak. bakat dan talenta anak-anak. Dan itu saya setuju sekali karena memang terjadi ya. Betul. Sangat relate dengan kehidupan orang tua dan anak, hubungan orang tua dan anak. betul Orang tua pingin yang tinggi tapi anak-anak ingin dipaksa mencapai sesuatu yang diekspektasikan oleh Orang tua. Betul sekali. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Stanley Kuhu dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan bagi sahabat Kapas. Dan mengembangkan bakat dan talenta anak, sahabat Kapas jangan beranjak dulu. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, betul sekali. Jadi jangan sampai kita membuat kesalahan Ya. yang pada umumnya dilakukan oleh orang tua ya, betul. di dalam mengembangkan talenta atau ya. bakat anak. Nah, Bapakku dan Ibu, apa saja langkah yang seharusnya dilakukan oleh orang tua untuk mengembangkan bakat dan kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut lagi menjadi talenta pada kehidupan anak-anak kita? Ya. Silakan. Jadi pertama kita harus menerima anak kita itu apa adanya. Terima bahwa anak kita itu unik. Jadi kalau kita sudah menerima dia apa adanya, maka kita punya pikiran akan plong, kita punya perasaan, ya kan? Karena kita sudah menerima dia apa adanya. Dan kita yakinkan kepada anak kita itu bahwa betul-betul kamu itu punya potensi ini, punya bakat ini, luar biasa yang ada dalam diri kamu, dan Papa senang, dan kalau kamu ingin untuk lebih meningkatkan menjadi apa kamu nanti, harus seperti. Jadi kita memberikan kepadanya satu keyakinan bahwa kamu bisa. Ya, kamu bisa. Jangan kita katakan, aduh, payah kamu ini. Jadi, aduh, kamu bodoh. Ya kan? Bahasa-bahasa negatif seperti ini akan membuat potensi anak kita itu istilahnya terhalang, terhambat. Jadi jangan pernah kita kemukakan statement-statement yang membuat anak kita itu down. Ya. Jadi kita harus angkat dia punya Kepercayaan diri, dia punya fisik. Kamu punya fisik kuat. Kalau kamu buat itu, kamu pasti bisa. Nah, kemudian juga motivasi anak kita adalah menumbuhkan disiplin dirinya sendiri. Jadi disiplin diri itu sangat penting. Betul. Bisa saja kita kasih contoh-contoh pengalaman kita ketika kita masih
ketika masih remaja atau masih anak-anak, ya, kita kasih. Seperti kak saya banyak kali, ya, saya ketika cerita dengan anak, kalau ada saya punya kemauan yang kalau bisa dia ikuti, saya ceritakan apa yang telah saya alami dulu, ya kan. Jadi ketika saya ceritakan, anak itu berpikir, oh ya, berarti saya ini bisa ya. Ya, jadi kita mau munculkan dia punya percaya diri. Karena banyak anak kan punya potensi, tapi percaya diri yang apa? Yang kurang. Kurang, betul. Ya. Kemudian kita harus pahami kepribadian anak kita itu. Ya. Kalau anak kita itu sifatnya istilahnya pemalu. Atau dia tidak suka untuk bicara, tetapi dia punya potensi. Ya, kita harus menyelami pikiran dia agar kita bisa tembus kepada pikirannya dan dia bisa tersentuh. Oh ya, ternyata saya ini bisa. Kalau kita katakan, aduh kamu pendiam, kamu terlalu pelan begitu ya. Jadi akan membuat anak kita hilang keseimbangan dan dia nantinya akan bingung mau bakat yang ada mau kemana, ya kan? Dan juga lingkungan sangat berpengaruh. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi dia. Contohnya, kalau dia pilih teman kuliah, ya, teman kuliah dengan temannya yang giat belajar, yang memang rajin belajar, 90% anak kita ini akan rajin. Tapi kalau dia berteman dengan temannya yang malas belajar, nah kecenderungan seperti itu. Itulah sebabnya ada satu statement dia bilang bahwa katakanlah kepadaku, tunjukkanlah kepadaku siapa temanmu dan aku akan mengatakan siapakah engkau. Jadi kalau anak-anak kita ini bergaul dengan anak-anak yang memiliki pandangan-pandangan yang luas, mereka yang ingin untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada pada mereka, berpikiran jauh, ya, maka anak-anak kita, mereka juga akan bisa dikembangkan melalui lingkungan di mana mereka berada. Baik. Bermanfaat ya. Iya. Ibuku ada yang ingin tambahkan mungkin? Baik. Cukup. Baik, terima kasih Bapakku untuk penjelasan yang sudah dijelaskan dengan begitu terperinci bagi kita. Nah, kemudian sekarang apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang mengembangkan bakat dan talenta pada anak? Silakan Bapak atau Ibu. Di dalam buku Hidup yang Terbaik pasal 1, dia bilang begini. Orang tua dapat meletakkan dasar kehidupan yang sehat dan berbahagia untuk anak-anak mereka. Jadi dasar harus orang tua yang letakkan. Mereka dapat mengirimkan anak-anak itu dari rumah tangga mereka dengan kekuatan akhlak untuk melawan penggodaan dan keberanian serta kekuatan untuk bergumul dengan berhasil terhadap persoalan-persoalan kehidupan. Jadi kalau misalnya kita sudah berikan dasarnya kepada anak-anak kita dan itu jadi bekal yang baik untuk mereka, ketika mereka besar, mereka kemana-mana, mereka akan cari orang-orang yang sama seperti mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka akan cari orang yang, mau cari orang yang kalau misalnya dia suka menyanyi, dia akan bergabung dengan orang-orang yang suka menyanyi. Tapi kalau kita tidak letakkan dasar dari sedini mungkin, sampai anak itu bingung, ketika dia besar dia juga tidak tahu arahnya kemana, siapa saja akan menjadi temannya dan dia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik ketika dia bertemu dengan orang-orang yang kurang baik. Dia bilang juga orang tua dapat mengilhami anak-anak itu dengan tujuan dan mereka memperkembang kuasa untuk menjadikan kehidupan mereka menjadi kehormatan kepada Allah dan suatu berkat kepada dunia. Jadi bakat yang dikembangkan menjadi talenta, menjadi masa depannya, membawa kehormatan bagi Allah. Dan menjadi berkat untuk bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dunia. Akan menjadi satu kebanggaan bagi kita orang tua kalau kita melihat anak-anak kita, anak-anak yang punya kemampuan,
punya bakat yang baik, punya talenta, sehingga mereka punya kehidupan dan menjadi kehormatan bagi Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita orang tua. Baik, amin. Diawali dengan tanggung jawab orang tua ya, peran dasar orang tua. Yang diletakkan oleh orang tua harus benar. Betul sekali. Baik, terima kasih Ibuku. Dan sebagai penutup, boleh diberikan kesimpulan dan juga closing statement untuk topik kita pada saat ini. Silakan. Jadi, sahabat Kapas di mana saja Anda berada, merupakan kesimpulan daripada diskusi kita pada saat ini adalah kita sebagai orang tua harus jeli melihat mana potensi-potensi bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ya. Itu dulu yang pertama. Ketika kita jeli melihat potensi-potensi yang ada dalam diri anak-anak kita, maka di sanalah kita akan mengambil tindakan untuk kita mensupport mereka, kita mengarahkan mereka, apakah arahkan mereka melalui fasilitas-fasilitas yang kita siapkan tentunya. Jadi kita support mereka, pengorbanan, waktu, materi kita. Ketika kita tunjukkan itu, maka anak-anak ini akan merasa bahwa sepertinya saya disupport oleh orang tua. Saya punya bakat menyanyi dan saya senang karena Papa sudah beli saya piano, atau dia punya bakat main gitar, kemudian orang tua sudah siapkan fasilitas gitar, maka anak ini akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dengan demikian, dia akan kembangkan itu dari hari lepas hari. Ketika kita sudah lakukan itu, kita berdoa kepada Tuhan tentunya, ya. Kita doakan Tuhan, saya melihat anak saya ini memiliki bakat menyanyi umpamanya. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita minta Tuhan, tolonglah supaya anak saya ini bisa berkembang dan dia bisa menemukan talenta yang baik, dan bakat-bakat ini atau talenta-talenta ini akan dia tumbuh kembangkan dan boleh menjadi berguna bagi orang lain dan juga berguna bagi keluarga, berguna bagi dirinya sendiri, teristimewa berguna untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Baik, Ibu mungkin ada closing statement? Satu hal, terima anak kita apa adanya dia. Betul. Terima saja. Apa kekurangannya kita terima, apa kelebihannya kita terima. Dan kita tuntun dia untuk hal-hal yang positif, membawa dia punya masa depan yang baik, dia sukses di atas dunia, yang paling penting menjadi pewaris kerajaan surga. Amin. Wah, luar biasa ya Febriani. Betul. Puji Tuhan sahabat Kapas, terima kasih Bapakku dan Ibu sudah membagikan bekal ya yang sangat bermanfaat bagi sahabat Kapas, baik orang tua maupun anak-anak yang menyaksikan program kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk menutup diskusi kita, bolehkah Bapak Stanley Kuhu mendoakan sahabat Kapas dan mendoakan program kita? Silakan. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau masih izinkan bagi kami hingga saat ini. Ketika kami boleh berdiskusi tentang bagaimana menemukan bakat daripada anak-anak kami, dan juga bagaimana cara untuk mengembangkan bakat-bakat mereka, sehingga itu boleh menjadi talenta mereka di masa yang akan datang. Tuhan, tolonglah kami, baik sebagai orang tua, agar kami mampu mensupport anak-anak kami, menolong mereka, dan mengajarkan mereka bagaimana mereka boleh menjadi orang-orang yang berguna di masa yang depan, sesuai dengan bakat-bakat yang ada pada mereka. Kiranya kami sebagai orang tua boleh mensupport mereka, berkorban demi untuk anak-anak kami di masa yang akan datang. Bapa di surga, kami berdoa untuk sahabat-sahabat Kapas dimanapun mereka berada saat ini. Ketika mereka mengikuti diskusi ini, berkatilah mereka dalam setiap usaha pekerjaan daripada sahabat-sahabat Kapas yang ada, sehingga mereka juga boleh melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk program daripada Cornelius Media di tempat ini. Biarlah dari hari ke hari program-program ini akan selalu berjalan dengan baik,
boleh tumbuh kembang, boleh berkembang dengan baik, dan akhirnya program ini boleh selalu menjadi berkat bagi kami semua, bagi semua sahabat Kapas yang mengikuti akan diskusi kami ini. Berkati akan pimpinan yang ada di Cornelius Media, berkati semua yang bertugas, pegawai-pegawai yang bertugas di tempat ini, biarlah pertolongan selalu menjadi bagian mereka, tambahkan kesehatan mereka, hikmat akal budi Tuhan tambahkan, dan mereka juga boleh melakukan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih Bapak Stanley Kuhu dan Terima Ibu kasih. Feni Kurumengan Bapak Kuhu dan Ibu. yang sudah menjadi narasumber yang sangat menginspirasi kita Betul, semua, puji dan Tuhan. kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberkati Bapak Kuhu Amin. dan Ibu bersama dengan anak Amin. dalam tugas dan pelayanan kepada Tuhan dan juga dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Serta terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa saksikan program menarik lain dari kami, dan pastinya Anda akan terus diberkati. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Kuhu Rumengan. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.